Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan kata each dan every. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu setiap. Nah, agar kita tidak keliru ketika kita akan menyatakan makna setiap, kita mau pakai each atau every. Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, dari dua kalimat ini kita bisa lihat bahwasanya each di situ memiliki makna yang spesifik. Jadi kalau misalnya kita ingin menyatakan makna setiap kepada satu hal yang sifatnya spesifik ya, konteks maknanya spesifik, kita gunakan kata each. Tidak menggunakan kata every. Contoh pada kalimat, each teacher at our school is creative. Spesifiknya di mana? Ada pada kata at our school. Artinya guru yang ada di sekolah kita. Ya, tidak semua guru yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian kalimat yang kedua, every teacher is creative. Nah, di sini maknanya menekankan bahwasanya maknanya general, artinya semua guru dimanapun itu kreatif. Nah, jadi kalau kita misal menyatakan makna yang spesifik, kita gunakan each, sedangkan kalau maknanya general, kita gunakan kata every. Bisa difahami? Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya tentang cara penggunaan kata each dan every. Nah, each biasanya kita gunakan ketika kita akan membicarakan hal yang sifatnya itu terdiri dari dua hal atau sepasang. Contoh semisal telinga, mata, seperti halnya juga lengan. Nah, seperti pada contoh kalimat berikut yang maknanya saya letakkan gelang di setiap lengan. Di sini ada makna setiap. Kita mau pakai each atau every yang tepat. Nah, yang tepat di sini ialah each, bukan every. Jadi, I put a bracelet in each wrist. Ya, saya meletakkan saya meletakkan gelang. Oke, gelangnya memang jumlahnya totalnya ada 2. Tetapi karena kita fokusnya kepada makna each, setiap kita gunakan kata a. Ya, bukan two bracelet. Kalau pakai two bracelet berarti ada 2 gelang dong yang kita letakkan di masing-masing dari lengan kita. Nah, kalau kita gunakan every, kesannya maknanya itu kita meletakkan gelang itu di setiap lengan. Ya, lengannya ya bukan hanya lengan saya. Kesan makna yang muncul ketika kita menggunakan every itu seperti itu. Jadi yang tepat kalau misal yang dimaksud kita itu cuma lengan kita saja yang sepasang jumlahnya ada 2, kita gunakan each, bukan every. Begitu ya. Lanjut, kalau misal kita mau menggunakan kata each, kemudian diikuti oleh plural noun, kita perlu menambahkan kata of sesudah kata each tersebut ya. Contoh seperti pada kalimat yang ketiga, each of the houses has a bathroom. Setiap dari rumah-rumah tersebut memiliki sebuah kamar mandi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Sir, kenapa kok pakai has? Kenapa kok nggak pakai have? Kan ini houses. Nah, perlu diingat, ketika sebelum kata benda diikuti oleh preposition, maka itu bukanlah subjeknya. Ya, sebab bentuk dari kata kerja itu menyesuaikan subjek. Ya, menyesuaikan subjek, bentuk dari kata kerjanya. Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya pun juga harus tunggal sifatnya. Jadi menggunakan has, bukan have. Contoh yang kurang tepat seperti pada kalimat yang kedua, yaitu each houses have a bathroom. Oke, mungkin kita mengira kita subjeknya adalah houses di kalimat ini. Lalu kemudian kita menggunakan have. Nah, tidak bisa dipahami seperti itu ya. Jadi karena di sini kan maknanya jamak, houses, plural, tentunya kita harus tambahkan kata of the. Ya, of the agar subjeknya itu tetap kembali kepada each, bukan kepada house-nya. Nah, kalau kalimat pertama sudah benar. Seperti yang kita biasa pakai, each house has a bathroom. Kenapa? Karena jumlahnya 1. Maka kita tidak perlu menambahkan kata of dan the. Seperti pada kalimat yang ketiga ini. Nah, yang perlu dicatat lagi dari penggunaan kata each kepada plural noun, di situ kalau misal setelah each itu yang dimaksudkan bendanya itu menggunakan determiner atau menggunakan plural pronoun seperti these, those, ya ini yang bermakna banyak, those itu
yang bermakna banyak, jadi those itu bentuk jamaknya dari that. Kalau this, ini bentuk jamaknya dari this, ya. Kemudian us itu dari we, them itu dari they. Nah, contoh pada kalimat each of them, di sini kalimat ini menggunakan yang plural pronoun. Each of them has a car. Setiap dari mereka, ya setiap dari mereka itu kita nggak perlu pakai the lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan determiner sama plural pronoun. Nah, kecuali tidak menggunakan determiner atau plural pronoun, maka kita perlu menggunakan of, kayak houses. Itu bukan determiner, bukanlah pronoun juga. Karenanya kita perlu tambahkan kata the. Tetapi karena berhubung di sini ada catatan, kalau kita pakai this, those, us, them, kita tidak perlu menambahkan kata the. Contoh pada kalimat each of them has a car. Setiap dari mereka has a car. Nah, ini pakai has karena subjeknya merujuk kepada each, yang mana each itu bermakna tunggal setiap. Kemudian contoh yang kedua, each of those cars is expensive. Pakai is karena subjeknya tunggal. Karenanya predikatnya atau verbnya menggunakan is, bukan menggunakan are. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu every. Nah, kata every ini biasanya lebih sering digunakan dalam ungkapan waktu. Ya, jika dibandingkan dengan penggunaan each. Bukan berarti ketika kita menggunakan makna step kepada ungkapan waktu, itu salah. Tidak. Jadi, every sama each sama-sama boleh kita pakai dalam ungkapan waktu. Hanya saja yang lebih common atau yang lebih umum itu adalah menggunakan kata every. Contoh pada kalimat, I study English every week. Saya belajar bahasa Inggris setiap minggu. Boleh juga kita bilang, I study English each week. Tetapi yang lebih common, kita gunakan every untuk ungkapan waktu. Contoh juga pada kalimat yang kedua, she checks her Instagram every day. Boleh, atau kita juga boleh bilang, she checks her Instagram each day. Sama-sama benar. Tapi kalau kalian ingin terdengar lebih common sehingga lebih mudah dimahami, maksudnya apa, dari mana yang kalian ingin sampaikan pada saat berkomunikasi, gunakanlah kata every kalau kita akan menggunakan atau kalau kita akan mengungkapkan tentang waktu, ya. Di sini ada catatan penggunaan every dalam mengungkapkan waktu terdengar lebih natural. Maksudnya natural di situ lebih umum kita dengar dibandingkan dengan kata each. Meski keduanya boleh kita pakai atau dibenarkan, gitu ya. Well, sekian materi kita tentang penggunaan perbedaan penggunaan dari kata each dan every. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih meningkat dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.